Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari PRI Gura semester 5. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Dr. Komarudin, Bapak Dr. Komarudin. Dan tugas mata pelajaran tafsir Tarbawi. Dan langsung saja pada pertanyaan nomor 2, yakni tafsir Tarbawi Quran surat An-Nahl ayat 66 dan juga relevansinya untuk keberlangsungan hidup Indonesia pada tahun 2024. Nah, Quran surat An-Nahl 66 artinya, dan sungguh dari hewan-hewan ternak terdapat sebuah ibroh atau pelajaran bagi kamu semua, dan kami telah memberikan kepada kamu semua berupa susu murni yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Baik. Nah, dari Quran surat An-Nahl ayat 66 terdapat pelajaran bagi kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmatnya, atas apa yang Allah berikan. Salah satunya berupa susu, yang mana susu ini di tengah-tengah antara kotoran dan juga darah, dan secara ajaibnya, dan hal yang ajaibnya adalah di tengah-tengah kotoran dengan darah tersebut terdapat susu yang mengandung banyak sekali manfaat bagi manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita pengetahuan atau ilmu atas susu sapi ini, ya, bahwasanya manusia ini bisa loh meminum susu sapi, yang mana susu sapi ini kaya akan nutrisi, protein, kalsium, yang mana itu sangat-sangat dibutuhkan bagi manusia. Pada umumnya manusia akan meminum susu ibunya sendiri, susu ASI, tapi dibatasi hingga umur 2 tahun. Nah, pengganti dari susu ASI tersebut yakni adalah susu dari hewan-hewan ternak seperti susu sapi, susu kambing, susu unta, yang mana tidak jauh-jauh perbedaan nutrisinya ASI dengan susu ternak tersebut. Seperti itu. Lalu nah, jadi intinya pada Quran surat An-Nahl ayat 66 ini kita harus mendapatkan pelajaran dari susu sapi gitu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu hal yang ada di dunia ini itu semuanya mengandung kebermanfaatan bagi manusia itu sendiri. Baik, lalu relevansinya dengan isu keberlangsungan hidup Indonesia di tahun 2024, bahwasanya Indonesia ini tidak kekurangan sumber daya alam hayati seperti susu. Bahkan saya dengar-dengar kemarin di suatu daerah itu susu sapinya sangat banyak sekali, hingga perusahaan atau pabrik susu sapi tersebut membuang susu sapi tersebut gara-gara ya kebanyakan gitu, sudah basi gitu, karena tidak terpakai. Nah, dan alhamdulillahnya pada tahun 2024 sampai dengan seterusnya kita ada project yang namanya
makanan siang gratis dan susu sapi. Nah, itu yang harus kita syukuri, bahwasanya susu sapi ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, karena tubuh manusia ini sangat membutuhkan susu sebagai nutrisi dari sumber protein dan sumber kalsium gitu. Nah, dari sini kita dapat pelajaran bahwa semua yang Allah ciptakan ini selalu ada manfaatnya bagi manusia dan lingkungan hidup dan seterusnya. Nah, dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 19 mengandung arti bahwasanya Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 19 yang berisi tentang jangan mempersekutukan Allah, dan juga harus beramal baik kepada sesama gitu, dan jangan berbuat zalim. Nah, dari surat ini mengandung arti bahwasanya manusia ini harus memperdalam ilmu ketauhidannya agar tidak mempersekutukan Allah dan beriman kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya karena Allah adalah Tuhan yang esa gitu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita itu harus harus bertakwa kepada Allah, dan juga harus sayang kepada orang tua, dan juga harus berbuat sopan santun, dan juga harus jangan berbuat jolim, dan juga harus berakhlak kepada sesama. Dan kita juga harus menegakkan sholat, harus bertakwa kepada Allah, dan juga harus bersikap baik, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Harus mempekerjakan yang baik, harus beramal secara baik, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Contoh implementasinya, relevansinya dalam pelajaran, dalam mengajar dan belajar adalah kita sebagai pendidik harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada para murid, dan juga kita ini harus berlaku jujur dan adil. Kita harus mengedepankan kejujuran, kita harus memberikan contoh beriman kepada Allah yang baik, dan kita harus sopan gitu kepada anak-anak, harus berakhlak kepada para murid, seperti itu. Lalu pada pertanyaan terakhir, yakni nomor 5 kalau nggak salah, yaitu kritik dan solusi untuk perguruan tinggi di tahun 2024, yang mana kritik dan solusi ini semoga bisa diterima dengan baik dan menjadikan perguruan tinggi ini menjadi lebih baik di kedepannya. Kritiknya adalah bahwasanya untuk kritiknya, yang pertama mungkin ada beberapa dosen yang mengajar dengan metode ceramah, dan terkecuali untuk Bapak Dr. Komarudin, yang menurut saya ini metode ceramahnya yang out of the box dan bagus, itu bisa mencairkan suasana. Tetapi ada dosen-dosen lain yang menggunakan metode ceramah gitu, dan kelas menjadi pembelajaran yang membosankan. Dan bagi saya solusinya adalah para dosen-dosen tersebut mencoba untuk memberi lebih interaktif lagi kepada murid-muridnya, dan mengganti metode ceramah tersebut kepada metode-metode yang lebih interaktif, yang bisa mencairkan suasana, yang mana bisa menyenangkan bagi dosen, juga bagi murid, bagi mahasiswa-mahasiswanya. Baik, sekian, terima kasih.